Wabah yang tersebar mengingatkan kita agar kita kembali kepada Allah. Wabah yang tersebar jika mengenai diri kita, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang soleh atau yang dosanya sudah dihapuskan, kemudian masih terkena penyakit dan musibah, maka ini adalah kabar gembira yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang tersebut. Seperti yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia, yang sangat kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sering mendapatkan kesulitan-kesulitan hidup. Bayangkan, beliau sallallahu alaihi wasallam terlahir tanpa ayah. Ketika masih kecil ibunya wafat, pindah ke pengasuhan. Dari ibunya pindah ke kakeknya. Kakeknya wafat, pindah ke pengasuhan kepada pamannya Abu Thalib. Beliau menggembala kambing ketika beliau masih muda. Ketika beliau menikah, seluruh anak-anak beliau wafat ketika beliau masih hidup, kecuali Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Lihat betapa besar ujian demi ujian, kesulitan demi kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menjadi nabi dan rasul, ternyata kesulitan-kesulitan hidup tidak berhenti. Beliau dicaci maki, dihina, dicari untuk dibunuh. Kemudian beliau diusir dari tempat kelahiran beliau, keluar dari kota Mekkah yang sangat beliau cintai, ke kota Madinah, kota baru yang beliau tidak pernah terbayangkan bahwa beliau akan diusir oleh kaumnya. Sehingga kesulitan demi kesulitan dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Asyaddu bala'anil anbiya, tsumma as-salihuna, tsumma al-amsalu fal amsalu minan nas." Sesungguhnya orang yang paling berat balanya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya sebuah bala itu setimpal dengan besarnya ganjaran dari Allah. Wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, Allah akan memberikan musibah kepada mereka. Faman radhiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha, maka dia akan mendapatkan ridha dari Allah. Wa man sakhita falahus sakhatu. Maka dan barang siapa yang murka, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah. Secara tegas dalam hadis ini Nabi mengatakan kalau Allah mencintai seseorang, Allah akan memberikan kepadanya ujian. Untuk apa? Agar Allah mengangkat derajat orang tersebut sehingga kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Orang tersebut akan semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah kabar gembira yang ketiga. Dan ini yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit menjelang beliau wafat, beliau merasakan sakit yang luar biasa. Sampai akhirnya beliau mengatakan kepada sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya, "Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum." Sesungguhnya aku merasakan sakit sebagaimana dua orang di antara kalian merasakan sakit. Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit lebih daripada kita merasakan sakit. Bukan Allah Subhanahu wa taala menghinakan Rasulullah, akan tapi Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya sehingga Allah ingin mengangkat derajatnya semakin tinggi lagi dan semakin tinggi lagi. Sehingga ketika ada orang yang terpapar COVID-19, bisa jadi dia adalah orang yang soleh, sehingga Allah akan mengangkat derajatnya. Allah mencintainya. Kebaikan apa lagi yang lebih baik daripada kebaikan ini? Jika orang yang terpapar adalah orang yang suka berdosa, suka bermaksiat, maka itu teguran baginya dari Allah agar dia kembali kepada Allah. Sekaligus itu adalah sebagai penggugur dari dosa-dosanya. Sehingga kita berharap ketika ada orang yang wafat disebabkan oleh COVID, kita berharap bahwa dia wafat dalam keadaan dosanya sudah bersih. Karena dalil-dalil yang tadi disebutkan menunjukkan bahwa dosa-dosa akan dihapuskan, dihancur leburkan oleh Allah disebabkan sakit yang diderita oleh seseorang.